warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 atas nama Sri Rahayu Purnamaningsi dengan NIM 10564111019 kelas IP3C dengan mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan memaparkan tentang mengapa pelayanan publik oleh Agus Duyanto. Pertama, pengantar. Keinginan mewujudkan good governance dalam kehidupan pemerintah telah lama dinyatakan oleh para pejabat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Presiden SBY bertekad menjadikan good governance sebagai bagian terpenting dari program 100 harinya ketika dilantik sebagai presiden dengan memberikan instruksi kepada semua para wali kota atau bupati, serta sejumlah kalangan di luar pemerintah juga banyak menyatakan ingin mewujudkan good governance menjadi praktik tata pemerintahan sehari-hari di lingkungan mereka. Good governance sebagai sebuah gerakan juga didorong oleh kepentingan berbagai lembaga dan keuangan internasional untuk memperkuat instruksi yang ada di negara dunia ketiga dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai oleh berbagai lembaga itu. Mereka menilai bahwa kegagalan-kegagalan proyek yang mereka biayai merupakan akibat lemahnya instruksi pelayanan di negara-negara dunia yang disebabkan oleh praktik bad governance seperti tidak transparan, rendahnya transparansi warga, rendahnya daya tanggap terhadap kebutuhan warga, diskriminasi terhadap holders yang berbeda, dan inefisiensi. Karena itu, lembaga keuangan internasional dan donor sering mengaitkan pembiayaan proyek-proyek mereka dengan kondisi atau ciri-ciri good governance dari lembaga pelaksana. Yang kedua, peran strategis pelayanan publik. Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai perkembangan good governance di Indonesia. Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga pemerintah. Dalam ranah ini terjadi pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya. Buruknya praktik governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat dirasakan oleh warga dalam dan masyarakat luas. Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada ranah pelayanan publik, dengan dirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga dan masyarakat luas. Kedua, berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara relatif mudah dalam ranah pelayanan publik, lebih luas dari government. Karena dalam praktik governance melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil dan mekanisme pasar selama ini sudah banyak terjadi sehingga praktik good governance ranah pelayanan publik sebenarnya bukan suatu hal yang baru lagi. Selanjutnya yang diperlukan adalah melakukan reposisi terhadap ketiga unsur tersebut dalam distribusi peran yang saling melengkapi di antara pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar sehingga sinergi dapat dikembangkan. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance. Pemerintah sebagai representasi negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan dan menjadi peraturan yang penting bagi ketiga unsur governance. Karena baik dan buruknya praktik pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap ketiganya. Nasib sebuah pemerintahan, baik di pusat ataupun daerah, akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mewujudkan pengalaman pelayanan publik yang baik. Keberhasilan sebuah rezim dan penguasa dalam membangun legitimasi kekuasaan sering dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan memuaskan warga. Selanjutnya yang ketiga, apa yang perlu direformasi? Untuk mengembangkan pelayanan publik yang mencicirkan praktik good governance, tentu ada banyak aspek yang perlu dibenahi dalam birokrasi publik. Misi utama dari birokrasi kolonial adalah mempertahankan kelangsungan kekuasaan pemerintah kolonial. Banyak norma, prosedur, dan tradisi birokrasi kolonial yang dikembangkan untuk memfasilitas pemerintah kolonial dan mempertahankan kekuasaannya. Norma, nilai, dan tradisi seperti itu tanpa disadari sampai sekarang masih melekat dalam birokrasi pemerintah. Kesemuanya tentunya harus digusur karena sudah tidak sesuai dengan misi baru birokrasi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi warga. Bangun budaya baru dalam birokrasi pemerintahan tentu ada banyak cara yang dapat dilakukan. Pemerintah dapat menggali nilai-nilai dan tradisi yang dianggap baik dari praktik pemerintahan terlebih dahulu, kemudian dalam kehidupan birokrasi pemerintah sekarang ini.
Tentu pemerintah juga dapat belajar dari best practice yang ada di negara-negara lain yang dapat dipelajari dan ditiru untuk dikembangkan dalam birokrasi di Indonesia. Dengan membangun budaya baru yang menempatkan birokrasi sebagai agen pelayanan, maka upaya untuk membenahi aspek-aspek lain kehidupan birokrasi akan dapat berjalan dengan baik. Beberapa faktor yang harus dikembangkan untuk menentukan pilihan memutuskan pelayanan ditingkatkan kabupaten atau kota ataupun di kecamatan. Faktor ini diantaranya adalah kondisi geografis dari sebuah kabupaten atau kota, yaitu apakah transportasi dan komunikasi mudah dilakukan. Ketika pelayanan di tempat di kabupaten atau kota, apakah warga akan dapat dengan mudahnya mengaksesnya. Yang lebih efektif dilihat dari upaya pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan dapat pelayanan. Tentu tidak semua pelayanan dan kegiatan pemerintah dapat dikontribusikan dari satu tempat, baik di kecamatan, di kabupaten atau kota, karena berbagai pertimbangan politik dan ekonomi seperti efisiensi, efektivitas, dan prevensi masyarakat. Mengkritisi dan meninjau kembali struktur pemerintahan daerah perlu di performance review. Pemerintah kabupaten dan kota perlu meninjau kembali misi atau tugas pokok dan fungsi dari setiap dinas, kantor, badan, dan satuan-satuan birokrasi yang ada untuk dinilai relevansinya secara kritis apakah terjadi tumpang tindih dan kekaburan misi. Yang keempat, bagaimana perubahan birokrasi dapat mempercepat terbentuknya praktik good governance. Untuk mewujudkan praktik good governance, tentunya ada banyak hal dan cara yang perlu dilakukan. Praktik good governance memerlukan perubahan yang menyeluruh pada semua unsur kelembagaan yang terlibat dalam praktik good governance, meliputi pemerintahan sebagai representasi negara, pelaku pasar, dan dunia usaha, seperti masyarakat sipil. Ketiganya perlu diberdayakan sehingga kesemuanya dapat berperan secara optimal dan saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dayaan terhadap satu unsur governance saja tentu tidak akan cukup kalau tidak diikuti oleh perubahan yang sama serupa pada unsur-unsur lainnya. Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, maka peran birokrasi diperbesar oleh banyak perubahan dapat dilakukan. Akibatnya, birokrasi pemerintahan menjadi lembaga yang paling dominan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik didominasi oleh birokrasi menjadi lembaga yang sangat kuat. Dan mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.